Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lestari dengan NIM 20200510385 dari kelas 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang para diplomasi pada mata kuliah pengantar diplomasi. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian para diplomasi. Seperti yang telah terlihat di layar bahwa para diplomasi secara umum dapat diterjemahkan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh entitas subnasional atau substate dalam melakukan kegiatan diplomasi dengan mitra luar negerinya. Nah, mengapa sih para diplomasi itu penting? Para diplomasi itu penting karena para diplomasi ini dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional. Hal ini karena dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam diplomasi ekonomi diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal bagi kepentingan nasional. Kemudian ada perkembangan diplomasi dalam internasional. Nah, dalam pandangan tradisional, diplomasi merujuk pada hubungan antar negara berdaulat dalam rangka implementasi kebijakan luar negeri, terutama dalam hal pembentukan perdamaian dan penyelesaian konflik. Dalam pelaksanaannya, proses diplomasi secara tradisional juga selalu patuh pada kerangka yang terperinci, dimulai dari pembukaan, manajemen konflik atau permasalahan, informasi dan komunitas, negosiasi internasional, kewajiban perlindungan, serta kontribusi pada tata tertib internasional. Nah, semua tahapan ini dilakukan dalam kerangka formal kenegaraan. Tetapi konsep ini itu terus mengalami perkembangan hingga menyebabkan pergeseran makna. Sejak tahun 1960-an itu pada awal Perang Dingin, nilai dasar diplomasi bergeser dari sifat formal dan kenegaraan menuju konsep yang lebih luas. Diplomasi modern itu tidak lagi merujuk pada aktivitas hubungan internasional yang dilakukan oleh negara melalui perwakilan diplomat resminya saja. Diplomasi juga itu dapat digunakan untuk menyebut interaksi nasional yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional, bukan negara. Nah, karena aktor pemerannya tidak lagi hanya negara, maka tujuan dari diplomasi sendiri juga berkembang menyesuaikan kepentingan para pelaku bisnis internasional, misalnya memanfaatkan diplomasi sebagai sarana perkembangan pasar. Nah, sementara para kelompok kepentingan itu memanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan mereka seperti lingkungan, kesehatan, sanitasi, ataupun pendidikan. Begitu juga organisasi internasional maupun regional yang memanfaatkan diplomasi sebagai sarana. Diplomasi modern juga menempatkan para pelaku diplomasi bukan negara ini pada posisi penting dalam hubungan internasional. Mereka turut diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan internasional. Bahkan, mereka pun kerap menjadi rekan negara dalam berdiplomasi. Institusi-institusi internasional itu ikut bermunculan dan mengambil perannya masing-masing. Organisasi tingkat regional, internasional, organisasi non-profit, serta perusahaan multinasional memiliki posisi yang kuat dalam berdiplomasi dengan negara, serta dapat mempengaruhi kebijakan dalam luar negeri suatu negara. Nah, dalam hal ini, pemerintah mempertinggi hak dan peran individu dalam melakukan diplomasi. Pemerintah negara juga memperluas aspek pembahasan dalam diplomasi di luar perdamaian dan resolusi konflik, yakni mencakup aspek kesehatan, pendidikan, wanita, ketenaga kerjaan dan sebagainya. Nah, perkembangan
pengertian diplomasi ini tentu memberikan dampak yang lebih luas dalam ilmu hubungan internasional, baik secara teori maupun secara praktisnya. Kajian-kajian mengenai diplomasi modern juga terus berkembang. Diplomasi modern memunculkan adanya multi-track diplomasi, total diplomasi, hingga para diplomasi. Nah, perkembangan diplomasi ini juga senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi global yang semakin terintegrasi dalam berbagai aspek yang kompleks. Pemerintah Indonesia sendiri juga mengembangkan pengertian diplomasi melalui Undang-Undang Pasal 37 tahun 1999. Dalam Undang-Undang 37 Undang-Undang Pasal 37 tahun 1999 ini disebutkan bahwa pelaku internasional yang meliputi pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara. Nah, konsep ini juga diasumsikan bahwa negara membagikan tugas pokok diplomasinya. Nah, dalam sebuah jurnal terkait para diplomasi mengungkapkan bahwa globalisasi mendorong pergeseran dari makro regionalisme menjadi bentuk mikro region, atau yang disebutnya sebagai paradiplomasi. Nah, di mana peran diplomasi oleh pemerintah pusat kini mulai diambil alih oleh pemerintah daerah dan para aktor lokal daerah yang saling bekerja sama dengan daerah lain dalam ranah hubungan internasional. Para diplomasi dinilai lebih efektif karena memiliki pemahaman yang mendalam terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, aktivitas hubungan internasional yang dijalankan difokuskan pada pengembangan daerah dari berbagai sektor. Nah, di sini kemudian ada konsep para diplomasi. Pada dasarnya, konsep diplomasi merupakan bentuk sinkronisasi kepentingan semua aktor hubungan internasional dalam suatu negara. Terdapat beberapa tujuan yang beragam. Yang pertama ada peningkatan pemahaman dan kesadaran aktor subnasional dalam diplomasi, penguatan kapasitas dan kapabilitas aktor subnasional, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepentingan bersama dalam keselarasan, dan memaksimalkan proses kepentingan daerah, hak daerah, dan potensi daerah dalam berbagai bentuknya. Kemudian ada 3 tipe para diplomasi. Yang pertama ada transborder para diplomasi. Itu terjadi pada suatu hubungan internasional yang dilakukan oleh aktor subnasional yang berbatasan langsung secara geografis. Yang kedua ada transregional para diplomasi. Terjadi ketika hubungan diplomasi dilakukan oleh aktor subnasional yang berbeda negara dalam satu kawasan, namun tidak berbatasan langsung. Nah, yang ketiga itu ada global para diplomasi yang merupakan hubungan diplomasi antar aktor subnasional yang berasal dari kawasan yang berbeda. Kemudian ada peran aktivasi para diplomasi. Nah, kegiatan para diplomasi yang berlangsung pada tataran regional itu ada beberapa peran atau manfaatnya. Nah, yang pertama itu ada penguatan cohesiveness, terus sosial cohesiveness, ekonomi cohesiveness, politik cohesiveness, dan organizational cohesiveness. Kemudian yang terakhir ada upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas para diplomasi. Itu ada beberapa, ada 5. Yang pertama itu ada pembentukan regulasi kontributif, yang kedua pemberdayaan dan advokasi terhadap aktor subnasional, ketiga komunikasi dan dialog intensif antara aktor nasional dan subnasional, keempat kebijakan pusat dan daerah yang mampu menumbuhkan self-enforcing, dan yang terakhir ada mengurangi gap atau jarak antara kebijakan dalam politik luar negeri dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang para diplomasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.